Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah biologi tentang analisis postur kerja dalam sistem ergonomi. Nah, berikut nama-nama kelompoknya. Ada Muhammad Aang Ansori, Cynthia Devi, dan Muhammad Iqbal Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, ergon yaitu kerja, work, nomos, sebenarnya hukum atau aturan law. Ergonomi berarti aturan-aturan kerja, kata lainnya human factor engineering. Ergonomi penerapan ilmu-ilmu biologi manusia bersama-sama dengan ilmu-ilmu teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara optimal terhadap pekerjaannya. Yang manfaat daripadanya diukur dengan efisiensi dan kesejahteraan kerja. Ergonomi dapat diartikan pula sebagai ilmu serta penerapannya yang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimalnya. Selanjutnya, tujuan dari ergonomi adalah tercapainya efisiensi kerja, kedua, terciptanya sistem kerja yang aman, ketiga, minimisasi risiko kesehatan karena cara kerja yang salah, keempat, terciptanya kenyamanan kerja, dan kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Komponen ergonomi, satu, komponen antara manusia dan alat kerja, kedua, interaksi antara manusia dan lingkungan kerja, ketiga, interaksi antara alat kerja dan manusia, empat, interaksi antara alat kerja dan lingkungan kerja, kelima, interaksi antara lingkungan kerja dan manusia, interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja. Komponen ergonomi, prinsip dasar ergonomi, yaitu desain kerja work design buat didasarkan postur kerja, jenis dan beban kerja, dan ukuran atau dimensi tubuh. Sistem kerja work system mengandung komponen-komponen atau faktor-faktor sebagai berikut. Satu, tujuan pekerjaan, dua, pemilahan fungsi, tiga, lokasi atau penentuan fungsi, empat, analisis pekerjaan, lima, desain pekerjaan. Tujuan desain kerja, satu, untuk memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Kedua, untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Karakteristik pekerjaan yaitu satu, fungsi tulang, rangka, dan otot. Kedua, konsep biomekanik tubuh. Ketiga, postur kerja. Iya, mau dibantuin doang caranya ini. Cuman kan nggak bisa. Pada prinsip fungsi sistem tulang, rangka otot, dan jaringan lunak dapat dianalogikan dengan sebuah tenda. Satu, tulang sebagai rangka utama tenda yang terbuat dari kayu. Dua, otot sebagai tali penyangga yang mempertahankan ketegangan dan bentuk tenda agar tetap bisa berdiri dengan baik dan tidak roboh. Ketiga, jaringan lunak, soft tissues sebagai kanvas tenda. Penyesuaian alat kerja dan tempat kerja dengan ukuran tubuh. Komponen-komponen manusia, alat kerja atau mesin, lingkungan kerja, organisasi, dan manajemen. Manusia berinteraksi dengan mesin melalui dua bagian tubuh yaitu satu, kelompok efektor yaitu tangan, kaki, dan suara. Dua, kelompok sensoris yaitu panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sensor rasa atau kulit, dan sensor pengecap atau lidah. Penglihatan dan pendengaran serta penciuman merupakan kelompok sensoris yang paling banyak terlibat di dalam proses interaksi ini. Mesin berinteraksi dengan manusia melalui dua bagiannya, display, display, kontrol. Komponen lingkungan kerja terdiri dari tiga dimensi tempat kerja di mana interaksi terjadi. Faktor fisik, suhu, kelembapan, kebisingan, instalasi listrik, ruangan, dan lain-lain. Organisasi, struktur organisasi, kebijakan, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. Postur kerja, beberapa faktor yang mempengaruhi postur kerja. Satu, stabilitas posisi tubuh. Stabilitas tubuh yang paling stabil adalah pada posisi berbaring.
Kemudian diikuti posisi duduk dan berdiri merupakan posisi tubuh yang kurang stabil. 2. Jarak antara garis gravitasi dengan sumbu tengah tubuh. Semakin jauh jarak antara gaya gravitasi dengan sumbu tengah tubuh, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi tubuh. Pedoman dasar postur kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi postur kerja. 1. Hindari lakukan ke depan, menunduk dan mendongak dari kepala dan leher. Hindari lakukan ke depan, membungkuk dari badan. 3. Hindari anggota tubuh bagian atas berada pada posisi terangkat. 4. Hindari gerakan memutar dan asimetrik. 5. Jika harus berputar, usahakan maksimum hanya sampai 2/3 putaran. 6. Pada posisi duduk, usahakan untuk menyediakan sandaran backrest pada kursi. 7. Pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar, usahakan anggota tubuh pada posisi optimal untuk mengeluarkan tenaga. Misalnya, lakukan siku pada posisi 90-120 derajat. Sikap tubuh dalam kerja harus memperhatikan. 1. Agar senantiasa diupayakan agar semua pekerjaan dilaksanakan dengan sikap duduk atau sikap berdiri dan sikap duduk secara bergantian. 2. Segala posisi dan sikap tubuh yang tidak alamiah dihindarkan atau diusahakan agar beban statis sekecil-kecilnya. 3. Segala posisi dan sikap tubuh harus diupayakan agar menghindari gerakan yang tidak perlu. Sikap duduk, sikap kerja duduk, tempat duduk. Tinggi tempat duduk sedikit lebih pendek dari panjang lekuk lutut sampai ke telapak kaki, 40-48 cm. Panjang alas duduk 40 cm. Lebar tempat duduk harus lebih besar dari lebar pinggul 40-44 cm. Sandaran pinggang, sandaran tangan apabila diperlukan. Tinggi siku 20 cm dari alas duduk. Panjang sepanjang lengan bawah 21 cm. Sudut alas duduk harus horizontal. Bila keadaan memungkinkan, penyediaan tempat duduk yang ukurannya dapat diatur sangat dianjurkan. Berikut contoh tempat duduk yang ergonomis. Sikap kerja berdiri. Disediakan tempat duduk untuk istirahat pada saat senggang. Disediakan sandaran kaki agar tubuh mempunyai kesempatan berelaksasi selama bekerja. Tubuh mempunyai kesempatan yang merubah posisi berdiri untuk mengurangi beban kerja otot statis. Lantai hendaknya bersifat elastis sehingga dapat mengurangi penekanan pada kaki. Meja kerja, tinggi meja kerja, tinggi permukaan setinggi siku dan disesuaikan dengan sikap tubuh pada waktu kerja. Tebal daun meja, dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan kebebasan bergerak pada kaki. Permukaan meja rata dan tidak menyilaukan. Lebar meja diukur dari pekerja ke arah depan yang diusulkan 80 cm. Luas pandangan, daerah pandangan yang jelas bila pekerja berdiri tegak dan diukur dari tinggi mata adalah 0-30 derajat vertikal ke bawah dan 0-50 derajat horizontal ke kanan dan ke kiri. Berikut adalah contoh menentukan tinggi meja kerja pada posisi berdiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peningkatan efisiensi kerja. Pemakaian energi harus diorganisasikan dalam gerakan-gerakan agar robot dapat dimanfaatkan dengan tenaga yang sebesar mungkin dan bekerja dengan efisiensi setinggi-tingginya dan dengan kinerja optimal. 2. Menghindarkan kerja otot statis karena sangat melelahkan atau paling sedikit dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. Secara fisiologi, terbukti bahwa kerja otot statis kurang efisiensi daripada kerja otot yang dinamis. 3. Mengorganisasikan kerja yang baik dengan berpedoman pada semua sikap kerja membungkuk dan sikap tubuh yang tidak alamiah harus dihindarkan. Posisi lengan yang ekstensi harus terus-menerus baik ke depan maupun ke samping harus dihindarkan. Diusahakan bekerja dengan duduk atau bergantian dengan berdiri. Kedua lengan harus bergerak bersama-sama atau dalam arah yang berlawanan. 4. Bangku dan meja kerja harus dibuat sesuai dengan pedoman dan ajuran yang berlaku. 5. Kerja mengangkat dan mengangkut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang benar. 6. Ukuran antropometri tenaga kerja harus diselaraskan dengan alat dan peralatan yang akan dipergunakan. 7. Keterampilan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan dapat diperoleh dengan cara latihan yang dilakukan terus-menerus. 8. Man-matching system, sistem manusia-mesin, yaitu penyesuaian antara manusia sebagai tenaga kerja dengan mesin atau peralatan kerja yang dipakai. 9. Konsumsi kalori harus disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. 10. Menghindari kelelahan. Perorganisasian kerja dan desain tempat kerja. Hal-hal yang harus mendapat perhatian dalam pengorganisasian kerja. Pertama,
Pengetahuan tentang pekerjaan harus sudah diberikan dan dikuasai tenaga kerja sebelum melakukan pekerjaan. Kedua, pekerjaan yang baik. Harus dihindarkan pekerjaan-pekerjaan yang stres, kelelahan, atau tekanan yang berlebih dengan cara memakai peralatan yang benar, memberi waktu yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Ketiga, pengaturan organisasi kerja. Bila dilakukan untuk pekerjaan perseorangan atau berkelompok. Keempat, jam kerja. Sangat mempengaruhi kehidupan tenaga kerja sehari-hari sehingga sangat penting untuk mempunyai kebebasan beristirahat dan pergian bagi tenaga kerja. Pengorganisan kerja dan desain tempat kerja. Aturan dasar cara menentukan desain tempat kerja. Pertama, semua komponen, peralatan, alat kontrol, dan sejenisnya harus bisa dipergunakan oleh operator yang paling kecil. Barang atau peralatan yang sering digunakan harus mudah dijangkau dengan tidak memerlukan gerakan memutar atau membungkuk, sehingga tempat kerja atau landasan kerja yang agak miring atau tegak lurus mungkin diperlukan. Dua, tinggi komponen peralatan harus dibuat untuk menghindari penekanan pada bagian pergerakan tangan, leher atau tengkuk, perut atau kaki. Ketiga, tata letak kerja yang harus diberikan ruang gerak untuk tangan kiri operator. Tapi untuk ketelitian kerja harus dilakukan oleh tangan yang dominan, tangan yang bisa untuk bekerja. Keempat, kontrol harus didesain yang memungkinkan operator yang paling kecil mampu mengoperasikannya, juga harus diperhitungkan kemampuan tenaga dari operator yang paling lemah. Kelima, pekerjaan yang dilakukan secara manual diusahakan dekat dengan titik pusat dari tubuh. Keenam, tata letak kerja harus dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan kegiatan operator untuk duduk dan berdiri secara bergantian. Ketujuh, faktor penting yang termasuk dalam desain tempat kerja adalah dengan melibatkan operator untuk menyusun desain kerja yang baru. Penyakit akibat faktor ergonomi, beban angkat, cara mengangkat, posisi kerja yang tidak ergonomis, gerak repetitif, kontraksi statis, hernia, trauma otot dan sendi, muskuloskeletal, carpal tunnel syndrome, kelelahan, nyeri otot. Kesimpulan, mayoritas pekerja mengalami postur kerja yang tidak ergonomis, menyebabkan risiko cedera dan penyakit kerja. Kedua, faktor-faktor seperti sudut tubuh, beban kerja, dan waktu kerja mempengaruhi signifikan terhadap postur kerja. Ketiga, metode ergonomi seperti rula dan reba efektif dalam mengidentifikasi risiko postur kerja. Empat, perubahan desain tempat kerja yang menyediakan peralatan ergonomis dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan produktivitas. Kelima, pelatihan ergonomi bagi pekerja dan pengawas rutin diperlukan untuk mempertahankan postur kerja yang ergonomis. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk memenuhi presentasi kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah informasi atau kurangnya informasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.